Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga langkah kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, dengan pemateri adalah Ustadz Ervandoni Tarmizi LC Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kajian kita pada hari ini akan membahas mengenai asuransi. Kajian akan kita mulai pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan pukul 11. Kami himbau pada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya langsung melalui mikrofon yang telah disediakan agar pertanyaan mudah dipahami dan memudahkan Ustadz untuk menjawab. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz. Kita kembali dalam majelis ilmu kajian muamalah maliyah, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan transaksi harta. Masih dalam kaidah yang kedua yang menjadikan harta tersebut atau transaksi tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terdapatnya kaidah gharar. Yang mana gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas dalam kontrak. Dan tema kita di bawah kaidah gharar, tetapi lebih khusus membahas tentang asuransi. Bagaimana pengertian dari asuransi ini dan kenapa asuransi ini sampai muncul di tengah masyarakat kebudayaan manusia, dan bagaimana Islam memberikan tanggapan, yaitu melalui para ulama yang mereka paling paham dengan Islam ini, menanggapi asuransi ini ketika munculnya dan kapan asuransi tersebut dibolehkan dan kapan dia dilarang dalam Islam. Dan apakah ada di dalam Islam tersebut asuransi, ya? Maka kita mulai pengertian dari asuransi. Asuransi yaitu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Biasanya nasabah ini diistilahkan dengan pertanggung, dan perusahaan ini dinamakan dengan penanggung. Dia akan menanggung dan nasabah ini orang yang akan ditanggung. Kesepakatannya apa? Bahwa perusahaan tersebut akan memberikan penggantian kepada nasabahnya terhadap risiko-risiko kerugian yang tertera di dalam kesepakatan. Tiangnya. Nah, jadi inilah bentuk pengertian dari asuransi. Bahwa
Ya. Jadi inilah bentuk pengertian dari asuransi. Yang mana perusahaan tadi akan mengganti atas risiko-risiko yang akan dialami oleh nasabahnya, tetapi nasabahnya harus membayar premi yang disepakati antara perusahaan dengan nasabah. Jadi kesepakatannya apa? Bahwa perusahaan akan memberikan ganti rugi, tapi ganti rugi ini dengan syarat nasabah harus membayar sejumlah uang. Kapan pertama kali munculnya asuransi ini? Nah, pertama kali muncul pada abad ke-14. Ketika itu para pedagang mereka melakukan perjalanan dagang dari satu pulau ke pulau lain, ya, dari satu benua ke benua lain menggunakan alat transportasi laut, yaitu kapalnya masih sederhana, sehingga sering terjadi kecelakaan disebabkan angin atau ombak yang besar di dalam perjalanan. Dan yang ada ketika itu hanya itu, alat transportasi, sehingga para pedagang sering mendapatkan musibah tersebut. Maka kalau sudah terkena musibah, barang-barang mereka serta harta-harta mereka tentunya akan hilang terkena musibah tersebut. Maka muncullah, ya, ide untuk memberikan, ya, ide bisnis untuk memberikan ganti rugi bagi para pedagang yang terkena musibah tersebut. Artinya ketika mereka terkena musibah, mereka akan diganti musibah mereka tersebut dari suatu lembaga keuangan. Ya. Tetapi syaratnya bagaimana? Syaratnya para pedagang tersebut mereka membayar sejumlah uang tertentu kalau ingin mendapatkan ganti rugi. Nah, jadi ini idenya. Kalau dilihat dari idenya, mereka ini adalah seolah-olah saling membantu. Para pedagang terbantu dengan apa? Risiko mereka akan berkurang. Ya, risiko mereka akan berkurang dengan hanya membayar sejumlah uang sedikit. Sehingga kan mereka terbantu. Awalnya risikonya besar, tapi dengan bayar uang sedikit saja bisa risiko mereka berkurang. Sedangkan perusahaan, ya, juga akan mendapatkan keuntungan. Seandainya banyak para pedagang yang ikut, kemudian yang terkena musibah hanya sebagian kecil, otomatis uang ini banyak mereka terima, bisa menutupi operasional mereka, bahkan bisa mereka mendapatkan untung dengan sedikitnya orang yang terkena musibah.
Ketika makin banyak orang yang ikut serta, dan tentunya di sanalah keuntungan mereka. Tentu tidak akan semua terkena musibah. Ketika orang tidak terkena musibah, nah maka disinilah untungnya perusahaan asuransi. Nah, kalaupun ada yang terkena musibah, ya maka masih banyak keuntungan mereka. Paling musibah tersebut hanya sekian persen dari anggota. Jadi ini kan selalu bentuk bisnis itu mereka muncul karena memang keadaan. Ya. Nah, ini tujuannya baik sebetulnya. Jadi sering dalam bentuk transaksi di masyarakat tersebut niatnya baik. Tetapi niat baik haruslah diiringi seiring dengan dalil Quran dan hadis. Dan saya juga mendapatkan ya dari informasi dari seorang yang sudah senior dalam perbankan, yang mana kenapa muncul salah satu bank yang ada di daerah-daerah, kita tahu itu banknya ya, yang sampai ke pelosok-pelosok daerah. Awalnya itu munculnya karena membantu masyarakat, karena penawaran mereka bunganya kecil, sedangkan di masyarakat yang beredar apa, rentenir itu apa, bunganya besar, sehingga mereka merasa kasihan, ya, sehingga mereka berusaha memberikan bunga yang kecil. Nah, ini ide-ide tersebut sering inginnya membantu orang lain, ya, dan juga kalau bisa juga mendapatkan keuntungan. Tetapi kita sudah katakan bahwa ide membantu orang lain atau ide baik haruslah seiring dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami para ulama. Kemudian sehingga ya para pedagang mereka dengan demikian merasa terbantu dan ya makin luas asuransi ini, dan akhirnya apa? Masuklah ke negara-negara Islam. Ya. Maka para ulama di awal muncul asuransi ini mereka sudah mengomentari diantaranya yang diberikan komentar oleh Ibnu Abidin. Ibnu Abidin mengatakan setelah beliau menjelaskan ya bentuk asuransi tersebut, maka beliau berpendapat, menurut saya pedagang tidak halal mengambil ganti rugi dari perusahaan tersebut. Kenapa? Perusahaan mengganti yang bukan tanggung jawab dia. Jadi Ibnu Abidin tanggapannya, para pedagang ini kan bayar uang hanya sedikit, kemudian dia dapat ganti rugi yang jauh lebih besar, sehingga perusahaan ini kenapa dia harus berkewajiban mengganti tanggung jawab besar ini, padahal bukan tanggung jawab dia. Intinya di sini adalah apa? Seolah-olah mewajibkan mengganti yang besar tersebut ini adalah sesuatu yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil bagi si para pedagang. Ya, itulah menurut tanggapan Ibnu Abidin. Dan terus ya setiap masa ke masa dan generasi ke generasi asuransi ini terus berkembang, dan kita tahu bahwa ekonomi ya dikuasai oleh orang-orang non muslim, sehingga terkadang mereka mengharuskan kepada orang-orang muslim untuk melakukan asuransi, dan yang lebih disayangkan kaum muslimin bahkan tidak mau tahu yang sudah diingatkan para ulama tentang hukum asuransi ini, sehingga mereka tidak mengetahui hukumnya. Padahal para ulama kita dari dulu sudah mengingatkan tentang hukum asuransi ini. Contohnya pada tahun 1985
Dan awalnya sebelumnya bahkan tahun 78. Tahun 78 para ulama sudah mengingatkan. Mereka itu ulama yang mengadakan Rabito Alam Islami pada tahun 78. Mereka melihat begitu pesatnya perkembangan asuransi dan akhirnya mengingatkan masyarakat, yaitu dengan keputusan setelah melakukan kajian, maka majelis memutuskan bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, baik asuransi jiwa, niaga, dan lainnya itu adalah haram. Jadi tahun 78 sudah dinyatakan haram. Kemudian juga pada tahun 85 kembali lagi, tapi yang mengadakan para perkumpulan ulama internasional diadakan oleh OKI. Kalau tadi Rabitoh Alam Islami, kalau sekarang negara OKI. Juga sama mengatakan bahwa asuransi dengan bayar premi tertentu, ya, ini tingkat gorornya, tingkat ketidakjelasannya tinggi, untung ruginya tinggi. Ya, para pedagang dia bisa untung, tapi dia juga bisa rugi. Perusahaan juga gitu. Tapi rata-rata perusahaan mereka dengan perkiraan mereka akan berusaha selalu untung. Intinya adalah dalam kasus perakad perorangan itu untung ruginya sangat tinggi. Misalkan antara satu perusahaan dengan satu orang, ya, yang mana satu orang ini dengan bayar sekian, kalau dia terkena musibah, maka dia bisa mendapatkan uang yang besar, lebih banyak dari uang dia serahkan. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak musibah, uang yang tersebut menjadi milik perusahaan asuransi. Ya, maka jelas ini untung-untungan dalam memiliki harta orang lain. Ya. Nah, ini gharar tingkat ketidakjelasannya tinggi, sehingga itu haram. Kemudian pada tahun 2006 kembali juga para ulama mengatakan berkumpul yang diadakan oleh IOV. IOV yang ada itu di Bahrain, yang mana para ulama lebih spesifik dalam membahas praktek-praktek lembaga keuangan syariah. Ya, mereka betul-betul lebih teliti dan juga mengatakan memfatwakan sama bahwa hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Kenapa dari dulu para ulama menyatakan haramnya asuransi? Tentunya dengan dalil yang jelas kalau begitu. Apa yang dalilnya? Yang pertama kita katakan tadi, sudah kita sebutkan bahwa asuransi ini memiliki gharar, ketidakjelasan. Ya. Karena tadi sudah kita rincikan kenapa ghararnya, karena perusahaan akan mengganti kalau terjadi musibah, kalau tidak terjadi musibah dia mendapatkan uang nasabah. Ini ghararnya. Yang mana tukar menukar harta, ini berarti kan tukar menukar harta. Ya, si pedagang akan menyerahkan hartanya akan dimiliki oleh perusahaan kalau tidak terjadi musibah. Tapi kalau terjadi musibah, maka perusahaan yang menyerahkan hartanya kepada nasabah. Berarti ini akadnya adalah tukar menukar uang harta. Maka tukar menukar, Nabi SAW melarang kalau ada tidak jelas dalam kontraknya. Yang mana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Yang kedua,
Ini juga termasuk judi. Kalau yang tadi gharar, akadnya itu tidak jelas. Kalau yang kedua judi, qimar. Karena apa? Kita sudah mengetahui pengertian dari judi, yaitu melakukan akad transaksi harta, kepemilikan harta antara dua orang, A dan B, perusahaan dengan nasabah. Itu apa? Kita sepakat akan mengambil harta pihak yang lain. Di mana letak judinya? Yang mana dihubungkan kepemilikan harta ini dengan suatu kejadian yang tidak jelas. Nah, itu perbedaannya antara gharar dengan qimar. Kalau gharar tadi yaitu tidak jelas pada transaksinya. Kalau sekarang ketidakjelasan tersebut dihubungkan dengan suatu kejadian yang lain. Contoh, judi itu misalkan ada pertandingan sepak bola atau olahraga tertentu. Si A dan si B mengatakan, ya, kalau klub ini yang menang, maka uangnya diambil oleh A. Kalau klub yang lain yang menang diambil oleh si B. Berarti tukar menukar kepemilikan harta ini dihubungkan dengan kemenangan klub. Dan itu tidak jelas. Nah, itulah dinamakan dengan judi atau qimar. Ya. Jadi judi itu menghubungkan kepemilikan harta, pengambilan harta, tapi dihubungkan dengan suatu kejadian tidak jelas. Dan itu jelas bahwa musibah-musibah itu tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Sebagai manusia, kalau ada yang mengaku mengetahui kejadian yang akan datang, berarti dia berdusta. Ya. Maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, dengan ketidaktahuan kejadian ke depan tersebutlah, maka dia menjadi judi. Yang ketiga, dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa, ya, jelas-jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Orang beriman, khamar dan judi, maisir. Maisir itu sudah kita jelaskan maknanya seluruh yang tidak jelas, baik judi maupun yang tidak jelas yang bisa memalingkan pikiran manusia dari beribadah kepada Allah. Ya. Contohnya gharar, judi, dan permainan-permainan yang memalingkan dari zikir pada Allah. Mana permainan tersebut akan termasuk maisir kata para ulama kalau sampai lalai dari melakukan kewajiban kepada Allah. Apapun bentuk permainannya. Nah, inilah makna maisir lebih umum daripada gharar dan qimar. Sehingga judi tadi termasuk dalam maisir ini. Allah mengatakan orang beriman sesungguhnya khamar dan maisir itu diharamkan. Yang ketiga, kenapa asuransi tersebut sepakat para ulama dari masa ke masa haramnya, menyatakan haram, yaitu ini bisa mengakibatkan terjadinya riba. Kenapa? Karena riba itu salah satu bentuknya yaitu dalam tukar menukar komoditi riba yang disyaratkan harus sama, tetapi terjadi perbedaan, maka dia menjadi riba. Di antara komoditi riba adalah uang, alat tukar. Dan maka Rasulullah SAW mensyaratkan uang itu kalau ditukar harus sama dan harus tunai. Dikecualikan untuk sosial. Boleh tidak tunai, tapi harus sama. Kita ulangi lagi. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Bahwa alat tukar, itu uang diantaranya, ini disyaratkan harus sama, mislan bimislin yadan biyadin kata Nabi. Dia harus sama dan harus tunai. Pengecualian oleh Nabi SAW
boleh tidak tunai kalau untuk memang dibutuhkan dan itu memang ada dalilnya. Contohnya uang ditukar uang tidak tunai seperti apa yang dibolehkan? Hutang. Kita nyerahkan uang kita kepada orang lain, kapan dia akan nyerahkan uang pada kita? Nanti. Berarti ini uang ditukar dengan uang. Kita serahkan uang, dia nyerahkan uang pada kita. Tapi ini tidak tunai kan? Tertunda. Dan ini di pengecualian syariat karena ini dibutuhkan membantu orang lain dan itu ada dalilnya. Ya. Kalau tidak, maka di luar ini, makanya hutang itu tidak boleh bertambah. Karena masuk syarat kedua tidak boleh bertambah. Kalau bertambah uang tadi, maka dia menjadi larangan Nabi, jadi riba. Nah, maka praktek yang kita lihat dalam asuransi, nasabah menyerahkan apa? Uang. Nah, biasanya berapa? Pasti beda nominal yang dia serahkan dengan nominal yang dia dapatkan. Yang diterimanya uang juga kan? Dan berbeda uang yang diterima, maka perbedaan ini bisa menyebabkan riba. Riba fadl. Ya. Nah, inilah sehingga dia menjadikan riba. Nah, maka para ulama mengecualikan ya kalau yang membuat jasa jaminan ini, kalau tadi memang perusahaan yang mereka bukan mereka hanya serah terima uang. Nah, para ulama membolehkan pengecualiannya kalau misalkan ya kita menyerahkan uang ini kepada orang yang memberikan jasa kepada kita. Contohnya seperti rumah sakit. Mereka membuat program asuransi kesehatan. Ini rumah sakitnya sendiri yang membuat. Ya. Dan yang mana memang rumah sakit ini adalah menjual jasa perawatan kesehatan. Dan ini dibolehkan para ulama termasuk pengecualian. Artinya apa? Nasabah membayar uang sejumlah tertentu, yang mana uangnya ini atas layanan yang akan dia terima kemudian. Ya. Berarti ada di sini tinggal larangan para ulama, kan ada ghorornya di sini. Bisa jadi orang yang bayar tapi dia tidak sakit-sakit misalkan. Ya. Maka untung rumah sakit. Atau bisa jadi dia membayar cuma 100.000 tapi penyakitnya nanti akan lebih layanan yang akan dia dapatkan dari uang diserahkan. Kalau tadi kan uang dengan uang, kalau sekarang uang ditukar dengan jasa. Ya. Maka para ulama mengecualikannya dengan ketentuan-ketentuan yang harus sangat rinci. Diusahakan ghorornya tersebut diperkecil, kalau bisa ya tidak mungkin juga dihilangkan, diperkecil. Maka diantaranya bagaimana cara membuat ghoror tersebut ketidakjelasannya kecil. Maka ada syarat ketentuan hak dan kewajiban yang disepakati dari awal. Kedua, nasabah ini harus diperiksakan kesehatannya oleh rumah sakit tersebut. Sehingga rumah sakit mereka sudah akan perkirakan, oh penyakitnya ini. Sehingga kalau penyakitnya ini diperkirakan oleh rumah sakit, layanan yang dia akan berikan nanti apa saja. Ya, sehingga betul-betul bayaran nasabah ini disesuaikan dengan penyakitnya yang akan dia hadapi nanti. Berarti ini akan memperkecil ketidakjelasan. Kalau misalkan tidak ada penyakit ya boleh seperti demam-demam batuk saja, ya maka tentu bayarnya lebih ringan. Ya disesuaikan, uang yang diserahkan ini akan disesuaikan dengan bentuk layanan yang akan diterima untuk memperkecil risiko ketidakjelasan jual beli jasanya.
Kalau tadi uang dengan uang, kalau sekarang jual beli jasa. Kemudian tagihan pembayaran harus disesuaikan dengan pembayaran nasabah. Ya, jadi layanan yang didapatkan harus sesuai dengan uang yang akan diserahkan oleh nasabah. Nah, ini apa? Karena ini memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Maka para ulama mengatakan ketidakjelasan itu kalau bisa diminimalkan, ya, kan ini bisa diperkecil ketidakjelasannya. Dan itu dibutuhkan masyarakat, misalkan. Maka itu dibolehkan. Kemudian juga pengecualian dari asuransi. Jadi kita tadi kesimpulannya asuransi tadi kita sudah tahu bahwa hukumnya adalah haram. Ada pengecualiannya, ya. Sekarang ada lagi yang dikecualikan lagi dari yang haram tersebut. Asuransi yang haram tadi, ya, menjadi halal kalau dia hanya sebagai pengikut dalam sebuah kesepakatan. Contoh sebagai pengikut dalam sebuah kesepakatan. Misalkan kita beli mobil, ya, harganya berapa? 100 juta, sudah termasuk asuransi 1 tahun. Maka kesepakatan kita adalah jual beli mobil. Asuransinya ini adalah pengikut, maka asuransinya menjadi boleh. Apa dalilnya? Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah yang belum matang yang di pohon, masih muda di pohon. Sebagaimana beliau mengatakan naha an bai'its thimari hatta yabdu salahuha. Dilarang, haram hukumnya menjual buah yang belum matang. Kenapa gharar? Jadi buahnya gharar, bisa jadi sudah dikasih uang, begitu ditunggu matang oleh pedagang, yaitu 2 bulan lagi datang dia mengambil, ternyata buahnya tidak ada. Kenapa? Tidak ada, terjadi puting beliung misalkan, atau terjadi gempa, pohonnya hilang, ya, rubuh, atau sawah masih sebelum panen, 1 bulan menjelang panen datang para tengkulak, langsung dibayarnya, ini saya bayar. Nah, nanti sebulan lagi saya ambil ya, saya panen. Begitu dia datang, dilihatnya sawahnya sudah jadi air semuanya, banjir. Maka uangnya sudah jadi dimakan oleh petani, dia tidak dapat berasnya, haram jadinya. Nah, inilah, ya, contoh yang akadnya gharar. Tetapi Nabi membolehkan orang yang menjual kebun, di kebunnya itu ada pohon mangga yang masih muda, yang mana itu sudah diperkirakan harganya. Kalau kebun yang harga tanah yang tidak ada kebun mangganya palingan 100 juta. Tapi ini ada pohon mangga yang sedang berbuah di sana. Ya tidak mungkin penjualnya jual 100 juta, pasti dijualnya berapa? Ada perkiraan itu, mangga tadi penghasilan sekian-sekian, sehingga bisa jadi harga 200 juta. Karena dia produktif. Dan ketika jual beli tanah ini ada pohon mangga yang sedang 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi akan panen. Maka itu dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi, manibta'an nakhlan ba'da antu abbara. Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawin silang. Jadi jualnya kebun kurma, pohon kurmanya ini barusan saja dikawinkan silang. Nah, ini menunjukkan kurmanya sedang berbuah. Karena dilakukan kawin silang tersebut, kurma betinanya sudah ada, sudah terbentuk kecil-kecil. Ya, sehingga yang bibit
kecil, bunga bibit buah yang kecil ini supaya dia kuat dan bagus manis hasilnya, diberilah bunga jantan diikat di sana. Nah, ini menunjukkan perkataan Nabi ini berarti menjual pohon kurma sedang ada buah yang masih kecil. Ini kecil ini jauh lebih jauh lagi horornya. Ya. Kalau tadi mungkin Nabi melarang menjual buah sebelum matang. Bisa jadi sebentar lagi matang. Ya kan? Mungkin sebulan lagi matang. Dan ini lebih goror lagi, masih kecil. Resiko buahnya jatuh, guguran itu sangat besar. Ya, maka Nabi katakan apa? Fathamaratuha lil ba'i. Buah yang kecil tadi masih kecil, nanti kalau matang milik siapa? Milik penjual. Milik siapa? Penjual. Kenapa bisa milik penjual? Yang beli siapa? Orang. Sudah dibayar uang, kenapa buah masih milik penjual? Nah, ini Nabi menyatakan bahwa kecuali illa an nashtarito, kecuali pembeli mensyaratkan, saya ngasih uang ini sekalian dengan buahnya ya. Karena di awal tadi hanya menjual pohon. Ya. Maka yang berpindah ke pemilikannya pohon saja. Kecuali pembeli sekalian mensyaratkan yang tidak jelas ini, saya bayar sekarang. Ya, maka dia menjadi milik pembeli. Berarti di sini ada yang sesuatu yang tidak jelas dalam uang yang diserahkan ini, yaitu apa? Yang buah yang tidak matang tadi. Nah, inilah dalil para ulama, asuransi yang sesuatu yang haram tersebut, kalau dianya pengikut dia boleh. Beli mobil sudah termasuk asuransi. Ini 100 juta. Kalau nggak pakai asuransi 80 juta. Ya udah kita bayar, tanda tangannya tanda tangan jual beli mobil. Judul atasnya apa? Jual beli mobil. Walaupun di bawahnya ada asuransi, itu tidak masalah. Jelas? Tetapi kalau misalkan pakai asuransi 100 juta, ya udah. Kemudian disuruh tanda tangan, Pak ini tanda tangan jual beli mobilnya. Pak ini tanda tangan asuransinya. Berarti ini tidak boleh. Kenapa? Berarti asuransinya berpisah, bukan mengikut. Jelas? Yang kedua, kalau dia dibutuhkan orang banyak, maka dia bisa menjadi halal. Ya. Jadi sesuatu yang haram karena tidak jelas bisa menjadi halal kalau dibutuhkan orang banyak. Contoh, negara melihat bahwa ya kesehatan makin mahal, sehingga menyulitkan bagi mayoritas masyarakatnya, penduduknya, untuk biaya berobat. Sehingga apa? Dibikinlah asuransi kesehatan wajib bagi seluruh warga masyarakat, yang mana tujuan negara adalah untuk orang yang mampu membantu orang yang miskin. Kenapa? Kalau orang yang mampu mereka diwajibkan membayar premi, yang miskin mereka digratiskan. Sehingga yang kaya ditarik, yang miskin terbantu dengan kesehatan tersebut. Ya. Dan bahkan kalau orang hidupnya sederhana juga terbantu, bayarnya hanya sedikit, tapi begitu sakit dia yang mana sampai puluhan juta, ratusan juta terbantu. Sehingga suatu negara tersebut melihat bahwa memang untuk kemaslahatan masyarakat akhirnya diwajibkan. Ada gharar nggak di sana? Ada. Maka dengan kewajiban pemerintah tersebut dia menjadi halal. Ya. Kenapa? Memang dibutuhkan orang banyak. Ya. Apa dalilnya bahwa transaksi yang gharar tidak jelas ini kalau sudah menjadi kebutuhan orang banyak, masalah kesehatan kebutuhan atau tidak, itu sangat penting masalah kesehatan di zaman kita sekarang ini. Karena mahal.
ya. Dan orang resiko terkena penyakit di zaman kita ini sangat tinggi, berbeda dahulu, ya. Dan ketika dia sakit, dan bayarnya juga mahal, sehingga dia menjadi dibutuhkan oleh orang banyak. Dalilnya apa? Para ulama membolehkan jual beli barang-barang yang gharar tapi dia dibutuhkan, seperti jual beli buah-buahan yang dimanfaatkan isi dalamnya tapi tidak kelihatan di luar, seperti semangka, apalagi durian, apalagi buah-buahan tidak kelihatan isi dalamnya, melon. Nah itu melon saya susah banget milihnya. Melon itu udah sering saya belinya, cari yang manis itu susah sekarang. Lihat pepaya. Pepaya itu kan warna luarnya kuning, begitu dibuka nggak manis. Nah itu dibolehkan para ulama. Telur. Ya, kenapa? Memang kebutuhan kita untuk hal-hal yang tersebut. Ya. Kalaulah diharuskan harus jelas, saya yakin, maksudnya bagaimana jelas? Kita bayar uang ini, telurnya harus pecahkan dulu, dilihat, oh bagus nih bawa pepaya, misalkan para pedagang itu, saya ingin tahu harus jelas, ya udah belah dulu, oh yang merah ini bawa. Saya yakin kalau begitu jual belinya, telur nggak bisa harga sekilonya 25.000. Kenapa? Karena ketika barangnya sedikit, secara ekonomi pasti harganya akan mahal. Barang cepat busuk pasti harganya akan mahal. Di satu daerah di Indonesia ini, harga brokoli per kilonya 100 puluhan ribu, 80, 100 ribu, bisa jadi di atas 100 ribu. Di sini berapa brokoli 1 kilo? Masih dapat 15, 20 ya, 25 ya. Tapi di daerah itu harganya puluhan, 80, 90, 100. Ya. Kenapa penyebabnya? Karena brokoli itu cepat busuk. Dan di daerah itu tidak ada orang menanam brokoli. Sehingga diimpor dari Pulau Jawa, dipakai kapal dibawa ke sana, dan perjalanan ke sana transportasi juga masih sulit. Ya. Dan resiko busuknya di jalan sangat tinggi sehingga harganya apa? Mahal. Nah begitu juga barang-barang ini, kita butuh buah-buahan atau tidak butuh, kita butuh protein tidak butuh. Nah kalau disyaratkan harus jelas, saya yakin telur itu dipecahkan harganya nggak bisa sekilo tadi, pasti mahal dia. Kenapa? Kalau sudah dipecahkan besoknya udah busuk dia. Sedangkan telur ini peternaknya misalkan di Surabaya, yang orang butuhkan Jakarta. Bagaimana cara ngirimnya ini dalam 1 hari harus sampai nggak laku bagaimana? Jadi harganya bisa jadi 1 juta per kilonya. Nah ini dibolehkan para ulama. Kenapa? Memang kita butuh padahal itu, dan dia gharar, tidak bisa kita hindari. Ya, sehingga kaidah tidak jelas itu kalau dibutuhkan orang banyak bisa menjadi boleh. Nah seperti tadi para ulama bolehkan kalau suatu negara mewajibkan asuransi kesehatan kepada masyarakatnya, karena tentunya negara akan memikirkan yang terbaik bagi rakyatnya. Ya, ketika sudah mahal kesehatan tersebut, maka ya udah caranya dengan begitu. Ya. Berikutnya, yang haram tadi itu hadiah dari orang lain kepada kita. Maksudnya bagaimana? Ya, contohnya kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian diberikan bentuk apa namanya? Bentuk tunjangan yang diberikan perusahaan tersebut adalah asuransi kesehatan. Yang mana asuransinya jelas-jelas konvensional. Nah itu dibolehkan kita menerimanya. Kenapa? Karena itu hadiah
bagi kita yang menerimanya. Yang melakukan transaksinya siapa? Perusahaan, antara perusahaan kita dengan perusahaan asuransi. Kalau bagi kitanya apa? Dikasih hadiah oleh perusahaan. Nah, hadiah hukumnya dibolehkan gharar. Jadi kalau hadiah boleh tidak jelas. Ya. Walaupun dia asuransi ini haram dilakukan, tapi begitu dia hadiah kepada kita, dia menjadi halal. Ya. Nah, apa dalilnya hadiah itu boleh? Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, mali yaitu hartaku layak tasimu warasati, warisanku, harta warisanku tidak dibagikan. Ya, tidak dibagikan kepada ahli waris. Jadi Nabi tidak meninggalkan harta warisan. Jadi ahli waris Nabi tidak diberikan, harta beliau tidak diwariskan. Maka harta beliau, warisan beliau itu seluruhnya masuk Baitul Mal. Tapi keluarkan dulu kebutuhan istri-istriku, kata Nabi. Misalkan kebutuhannya 1 tahun sekian. Nah, dan Nabi selalu mendapatkan apa dari rampasan perang? Nabi mendapatkan warisan apa? 1/5. Ya, jadi istri-istri Nabi mendapatkan dulu 1/5 dari atas rampasan perang, diberikan kebutuhan pokok istri-istri Nabi dan orang-orang bekerja. Dan sisanya jelas atau tidak? Tidak jelas. Nah, hadiah itu berarti tidak jelas. Maka hadiah itu boleh. Nabi menghadiahkan yang mana itu tidak jelas. Jadi boleh dalam hadiah itu tidak jelas. Ya, kita sudah katakan dahulu, ini saya kasih hadiah, kalengnya tulisannya apa? Kongguan. Dibuka isinya apa? Rengginang misalkan. Ya itu tidak masalah, itu boleh. Nah, ketika kita mendapatkan dari uang dari A dan yang B tadi, ya maksudnya contoh yang pengikut, ya contoh yang pengikut, misalkan kita beli mobil tadi sudah termasuk asuransi. Nah benar, ternyata mobil kita kecelakaan, ya boleh nggak kita menerima seluruh asuransinya? Nah itu pertanyaannya, jelas? Atau yang ke B, ya B, misalkan kita ikut asuransi yang diwajibkan pemerintah, bayarnya sekian per bulan. Nah kita baru bayar mungkin 5 juta, tapi begitu kita sakit biayanya sampai 50 juta. Boleh nggak kita menerima lebih dari yang kita bayarkan? Paham ya maksudnya ya? Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dibolehkan hanya seukuran uang yang sudah kita bayarkan. Kalau tadi misalkan harga mobil tidak asuransi 80 juta, pakai asuransi 100 juta, berarti ada 20 juta yang kita bayarkan untuk asuransi. Maka ternyata kita dapat klaim dari perusahaan asuransi 100 juta. Hanya berapa yang kita boleh ambil? 20 juta. 80 jutanya bagaimana? Tidak boleh kita ambil. Ini kita berikan pada fakir miskin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dibolehkan seluruhnya untuk kita. Karena apa? Karena hukumnya tadi boleh. Kan tadi hukumnya boleh. Berarti konsekuensi dari boleh ini, ya begitu dapat uang, halal bagi kita. Ya karena para ulama sudah mengatakan, kalau dia pengikut halal, ternyata kita dapat dari yang kita lakukan halal tadi, dapat kita untung 80 juta. Itu halal juga bagi kita. Ya. Maka pendapat yang ketiga lebih kehati-hatian, ya, lebih kehati-hatian, dilihat keadaan kita. Kalau keadaan kita, misalkan memang lagi keadaan fakir miskin, halal bagi kita. Artinya kita memang butuh pada uang tersebut, maka halal kepada kita. Tapi kalau kita tidak butuh pada uang tersebut, uang itu sebaiknya berikan kepada fakir miskin untuk keluar dari perbedaan para ulama.
Inilah pendapat yang lebih rinci. Ya, begitu juga misalkan seperti jasara harja. Kita wajib membayar setiap bayar pajak kendaraan. Ya kan? Nah, itu kewajiban tersebut kalau dia sudah diwajibkan, maka tidak ada pilihan menjadi halal. Artinya ya kita tidak berdosa karena dipaksa. Dan itu mungkin ya pemerintah menganggap itu ada sesuatu yang untuk kemaslahatan orang banyak misalkan. Ya. Nah, ternyata terjadi kecelakaan pada kita. Ya. Dan kita mendapatkan tadi mungkin bayarnya hanya 150.000 atau hanya 100.000. Ternyata kita dapat dari jasara harja pas kecelakaan sampai 200 juta. Nah, begitu juga tadi kasusnya. Dilihat keadaan kita. Kalau kita memang butuh pada uang itu halal bagi kita. Tapi kalau kita maksudnya butuh, memang misalkan kita cacat, tidak bisa lagi bekerja dan kita tidak punya penghasilan, berarti halal pada kita seluruhnya. Tapi kita masih walaupun tidak bekerja, uang kita, aset kita masih banyak, ya. Nah, maka sebaiknya ya yang halal bagi kita hanya 150 tadi yang kita selama ini bayar berapa tahun misalkan. Gabungkan. Nah, maka sisanya itu kita berikan pada enggak halal bagi kita, berikan pada fakir miskin. Nah, itulah hukum asuransi konvensional yang dijelaskan para ulama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas asuransi syariah. Kita lanjutkan sesi kedua dengan diskusi dan tanya jawab. Syukran jazakallah khairan pada Al-Ustaz Irfandoni atas materinya. Semoga kita bisa mendapatkan faedah yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi jawab. Silakan untuk Ikhwan yang bertanya bisa bertanya langsung maju ke depan, Pak. Untuk pertanyaan pertama akan diberi hadiah insyaallah satu kaset DVD kompilasi kajian muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi ada disinggung terkait yang perusahaan, karena di perusahaan kita juga ada sistem asuransi yang tidak bisa ada pilihan, udah pasti dipotong preminya dari gaji setiap bulan. Nah, ketika itu untuk asuransi kesehatan, Ustaz. Nah, jadi kalau yang pertama pertanyaan saya, kalau memang terjadi kecelakaan atau sakit bagi karyawan, apakah itu boleh kita gunakan? Dan jika tidak kita gunakan, nanti bagaimana metodenya, Ustaz? Seperti itu. Kalau Dan yang pertanyaan pertama, apakah boleh kita gunakan? Ya. Atau yang kedua, kalau apa? Kalau yang tadi pertanyaan cuma satu, Ustaz. Jadi bolehkah kita menggunakannya kalau ternyata memang kita jelas-jelas sakit seperti itu. Dan yang kedua pertanyaan saya, bagaimana hukumnya asuransi yang dibebankan kepada jamaah umroh seperti itu, Ustaz. Asuransi ketika selama perjalanan jika ada kecelakaan. Iya. Oke. Ya. Jazakumullah. Jazakallah khair. Nah, sama kita sudah katakan tadi bahwa pemerintah, karena penting bagi kita untuk mengetahui kesehatan ini, ya. Jadi kesehatan itu sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok kita, seperti kebutuhan pokok makanan, tempat tinggal, pakaian. Kalau dahulu para ulama kesehatan ini tidak menjadikan kebutuhan pokok. Artinya apa? Seorang suami kewajibannya pada istri dahulu itu hanya apa? Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal. Kalau sekarang ditambah lagi memberikan kesehatan. Kalau dulu tidak. Nah, bisa kita lihat perkataan para ulama. Kalau dahulu kenapa tidak wajib suami memberikan kesehatan kepada istri dan anak-anaknya? Karena dahulu masalah kesehatan ini tidak seperti zaman kita sekarang. Dulu orang hidupnya sehat, makanannya tidak banyak tercemar dengan hal-hal yang berbahaya.
Orang hanya makan dari alami dan itu sesuai dengan bentuk tubuh kita. Dan kalaupun terjadi sakit dahulu, yang mengerti masalah kesehatan itu wanita. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sakit, siapa yang merawat? Ummumin Aisyah. Jadi dahulu kalau ada suami sakit, ada anak sakit, dirawat oleh ibunya, istrinya. Ummu Salamah pernah masak ramuan obat. Ditanya Nabi, apa itu? Khamar. Untuk apa? Untuk obat. Nah di sini maka Nabi mengatakan, sungguhnya khamar itu bukanlah obat tapi dia penyakit. Ya, jadi innallaha lam yaj'alu syifaakum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian dari hal yang diharamkan. Maka dilarang oleh Nabi. Tapi yang penting di sini kita lihat bahwa Ummu Salamah masak obat untuk keluarganya. Jadi dahulu pengobatan itu ya alami dan yang mengetahui adalah para wanita. Sehingga dulu tidak wajib. Tapi sekarang para ulama mengatakan wajib suami memberikan pada istri dan anaknya pengobatan. Kenapa? Karena istri-istri sekarang tidak bisa ngobatin suami lagi. Kenapa? Penyakit itu sudah berkembang dengan berkembangnya makanan. Sehingga tidak masih kurang ampuh kalau obatnya hanya obat tradisional. Ya, penyakitnya sudah berkembang, obatnya juga sudah dikembangkan dan bahkan sengaja dibikin penyakit. Ya, supaya obatnya laku. Mereka menemukan penyakit, mereka juga menemukan penawarnya, mereka sebarkan penyakit supaya apa? Laku penawarnya ini dijual di mana-mana, dan itu juga ya bentuk orang-orang yang mencari kekayaan di dunia ini. Sehingga apa? Penyakit itu mahal, pengobatan mahal sekarang. Sehingga para ulama mengatakan ketika orang istri sakit, anak sakit, masih bisa makan atau tidak? Makan itu kebutuhan pokok. Nah, kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokok kecuali mengobati penyakitnya, maka berarti mengobati istri adalah wajib. Karena dengan begitu dia bisa menikmati, bisa mendapatkan makanan pokok, ya kebutuhan pokok. Sehingga wajib sekarang para ulama mengatakan suami memberikan layanan kesehatan. Nah, kalau sudah diwajibkan dan kewajiban ini tidak bisa kita penuhi kecuali dengan sesuatu, misalkan suami ya sakit istrinya tidak bisa dia mengobati, tapi kalau di asuransi bisa misalkan. Kenapa? Asuransi kan bayarnya cicilan-cicilan dikit-dikit kan. Nah, begitu sesar apa sesar? Sesar berapa? 15 juta. Nah, itu akan diperkirakan nanti akan sesar kan. Nah, sekarang bayarnya hanya 100.000. Nah, melahirkan bisa terbantu. Dan kebutuhan nyawa dan kebutuhan itu ada sesuatu yang pokok sehingga dibolehkan ya para ulama. Nah, intinya jadi inti dari pernyataan saya tadi, pengobatan itu sekarang adalah kebutuhan pokok. Kita rentan terkena penyakit dengan keadaan di zaman kita sekarang ini. Nah, di antara bentuk layanan pemerintah kepada rakyatnya mewajibkan setiap perusahaan harus memberikan layanan kesehatan kepada para pekerjanya. Ya, diwajibkan perusahaan-perusahaan tersebut harus mendaftarkan pekerjaannya karena pengobatan itu mahal dan kerjanya harus mendapatkan layanan yang pokok tadi untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Nah, maka ya hukumnya boleh kita mendapatkan layanan kesehatan tadi. Dan ternyata perusahaan kita tidak mampu bayar seluruhnya, dia hanya potong gaji saja, separuh dari perusahaan, separuh dari gaji kita. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kita begitu ternyata sakit ya menerima jasa kesehatan? Boleh, dibolehkan menerima kesehatannya. Kemudian ya pendapat kehati-hatian tadi, karena kita yang membayar gaji kita dipotong ya, maka kalau kita punya uang yang lain ya, maka ya tapi ini sudah di cover oleh ini kan oleh perusahaannya, maka semuanya halal berarti bagi kita separuhnya. Tapi pertanyaannya itu yang mana jumlah yang dibayarkan perusahaan yang kita itu
masih kalah besar dengan biaya pengobatan begitu ya. Halal nggak kita untuk mendapatkan layanan tambahan dari pihak asuransi itu? Ya lihat keadaan kita. Ya. Kalau keadaan kita mampu, ya kita katakan biar saya yang bayar sisanya, dan tapi perusahaan asuransi nggak mau mengatakan ini memang sudah tanggung jawab kami, maka kita keluarkan pada fakir miskin. Ya. Kita berikan nilai yang dibayarkan tadi kalau kita memiliki uang yang banyak. Tapi kalau kita memang tidak memiliki uang, ya halal semuanya. Kita fakir miskin, ya makanya halal. Jelas? Ada yang kedua tadi? Nah, sama tadi umroh itu juga, ya. Umroh itu kasusnya sudah saya jelaskan dari tadi, maka kesehatan itu sangat penting, dan itu juga banyak kejadian. Ya, kejadian misalkan jamaah umroh itu begitu dari berangkat di sini sehat, begitu sampai di sana sakit, dan sakitnya butuh biaya ratusan juta, ya ratusan juta. Misalkan jamaah yang asma ya, juga ada jantungnya, berumroh di musim dingin, tiba-tiba di sana jantungnya kambuh, asmanya kambuh, kemudian dirawat. Kalau rawat biasa itu ratusan juta, ya. Tetapi ini hanya bayar asuransi sedikit saja, maka itu termasuk yang darurat, ya. Maka dibolehkan. Dan itu apalagi sudah diwajibkan pemerintah. Maka kalau sudah wajibkan ya tidak ada pilihan, dia halal, boleh hukumnya. Wallahu taala alam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya untuk Ahwat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema ya Pak Ustadz. Pertanyaan titipan. Seseorang punya rumah dua, yang satu dia tempatin, yang satu enggak. Nah kira-kira yang satunya itu dijakatin enggak? Ya, yang tidak ditempatin buat apa Ibu? Dijadiin apa? Dibiarin aja karena enggak layak pakai. Dibiarin karena tidak layak pakai. Iya jelek, rumahnya udah jelek lah gitu. Kenapa memiliki yang rumah dua? Kenapa kok sampai punya dua rumah? Enggak, nanti ada hubungannya dengan zakatnya. Kenapa sampai punya dua rumah? Pertanyaan saya Bu, supaya saya bisa menjawab zakat atau tidak. Enggak, ibunya beli aja. Kenapa beli dua rumah? Itu pertanyaan saya. Nggak tahu, ibunya beli aja. Dia udah punya rumah satu. Mungkin tadinya buat invest kali ya, buat dikontrakin. Apa tadi? Invest? Nah itu maksud saya. Berarti niatnya bisa satu lagi untuk investasi. Itu pertanyaannya. Ya, jazakillah khair. Berarti sudah ada niat untuk investasi. Yang satu lagi. Ya, apakah terkena zakat? Ya. Di sini baru bisa kita jawabnya. Kalau tadi tidak dijelaskan, saya bingung jawabnya. Kenapa? Zakat itu tidak wajib pada harta yang dipakai. Berarti rumah yang dipakai tidak wajib zakat. Tetapi punya satu rumah lagi. Kenapa punya satu rumah lagi? Investasi. Investasi itu apa maksudnya? Dibeli sekarang murah, nanti dijual lebih mahal, dapat untung. Ya. Berarti investasi ini berarti harta yang bertambah dari kebutuhan kita. Ya. Tapi sekarang sudah diniatkan jual belum? Belum. Kalau rumah itu sudah diniatkan dijual dan sudah diumumkan diiklankan dijual, berarti jadi barang dagangan. Kalau barang dagangan, jumhur ulama mengatakan terkena zakat. Walaupun belum laku, begitu 1 tahun terkena zakat dia. Ya, paham maksudnya? Terkena zakat. Kenapa? Barang dagangan. Allah mengatakan wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan keluarkanlah zakat dari harta yang kalian cari. Maka harta kalian cari diantaranya adalah perniagaan. Jumhur ulama mengatakan. Jadi kalau sudah sampai nisab, saya yakin rumah itu harganya nggak ada di bawah 50 juta sekarang ini. Harganya di atas 50, 60 juta. Berarti udah sampai nisab.
Nah, kalau sudah diniatkan untuk dijualkan, 1 tahun belum laku juga, terkena zakat. Tahun berikutnya belum laku juga, terkena zakat. Tahun berikutnya belum laku juga, terkena zakat. Jelas? Nah, kalau investasi itu sekarang belum niat jual. Kapan jualnya? Begitu ada orang beli dan sudah mahal, kita jual. Berarti zakatnya 1 kali. Ya, berarti tahun-tahun yang belum dijual itu, pas laku, zakatnya 1 kali. Itu yang dijelaskan para ulama. Paham Ibu? Ya, sekarang kalau dia hancur, rusak, ya berarti nggak ada zakatnya. Nah, begitu sudah dijual, ya maka terkena zakat 1 kali. Wallahu taala alam. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika kita akan mengkreditkan barang sedangkan barang itu belum kita miliki. Lalu kita menawarkan ke konsumen dengan harga yang sudah ditentukan, misalkan 50.000. Bagaimana seperti ini Ustaz? Ini pertanyaannya umum. Kalau ingin dijawab harus ngaku saya pertanyaannya. Saya ulangi lagi, pertanyaannya umum, ada hal yang ingin saya perjelas. Kalau ingin dijawab, silakan ngaku, saya akan tanya dulu rinciannya. Silakan yang bertanya pertanyaan barusan. Ya nggak ada ngaku kita, silakan. Silakan. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Karena terkadang pertanyaan itu kadang-kadang menjebak, ya. Saya nggak mau terjebak. Saya ingin bertanya. Coba jelaskan. Misalnya kita ingin mengkreditkan barang gitu, Dad. Kita ingin mengkreditkan barang. Nah, barangnya kita belum punya, tapi kita Kemudian? udah tahu harganya gitu, Dad. Kita menawarkan kepada konsumen gitu. Kita tawarkan kepada Konsumen dengan harga sekian gitu, dengan sekian. bawa fotonya doang gitu. Kemudian Jadi baru kita beli barang tersebut. Gitu. dia menerima penawaran kita. Ya. Kemudian Baru kita beli barang tersebut, baru Kita diberikan ke konsumen. kita beli dengan uang kita. Ya. Setelah kita beli uang kita, kemudian barang tersebut kita serahkan. Ya. Kemudian konsumennya bagaimana? Ya udah jadi gitu. Tapi barangnya belum dibeli gitu. Uangnya kapan? Kok nasabahnya ngasih ke kita kapan uangnya dibayar? Dicicil dengan cara dicicil. Sama sekali waktu kita serahkan uang juga dia nggak bayar. Cicilan pertamanya kapan dibayarnya? Cicilan pertama kapan Belum. nasabah itu? Setelah barang sudah ada baru dia mulai mencicil gitu. Nah, artinya ini barang yang sudah belikan, silakan Ya. beli, ini cicilan pertama. Ya. Begitu. Pertanyaannya? Boleh enggak gitu? Ya. Baik, terima kasih. Nah, iya. Pertanyaannya sedangkan barang belum ada. Maka ya, dilihat dulu waktu dia menawarkan kepada nasabah tersebut apakah ini kesepakatan atau hanya sebatas penawaran. Paham maksud saya? Kalau kesepakatan itu artinya apa? Kalau barang saya sudah beli, kamu tidak boleh membatalkan. Berarti ini ada kesepakatan. Kalau penawaran itu artinya apa? Begitu barang saya beli, ya terserah kamu mau jadi atau enggak, terserah kamu. Paham perbedaannya? Paham perbedaannya? Kalau hanya sebatas penawaran boleh. Jadi barangnya dibeli dan jual belinya begitu dia sudah ada, ini kita jual beli, ini cicilan pertama, itu boleh. Ya. Tapi kalau dia mengatakan ini sepakat ya, begitu saya beli kamu nggak boleh membatalkan, berarti tidak boleh. Kenapa? Terjadi kesepakatan, barang belum ada. Itu perbedaan antara keduanya. Perbedaannya sedikit saja, samar saja, yaitu konsekuensi ketika barang sudah dibeli. Kalau hanya penawaran ya tidak ada masalah, belum terjadi jual beli. Nah, kalau hanya penawaran saja. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, begitu saya beli kamu tidak boleh, saya nggak perlu mau beli ini untuk apa, barang ini saya tidak perlu, untuk apa saya beli, tapi karena kamu butuh ya maka kamu tidak boleh membatalkan nanti, maka ini tidak boleh, berarti ini kesepakatan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya untuk Ikhwan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah boleh bersedekah dari hasil uang riba, yaitu bunga deposit? Yaitu apa? Bunga deposit. Apa? Bunga deposito. Bunga deposito, apakah boleh disedekahkan? Itu pertanyaannya. Ya, Iya Ustadz. makasih Bu. Pertama, sebelum membahas masalah bunga deposito, ada yang lebih penting, yaitu tobat dari deposito. Ya, maka deposito itu sudah jelaskan para ulama adalah hal yang haram. Maka Allah merintahkan faman ja'ahu mau'izatum mir rabbi fantaha. Kalau sudah tahu haram berhenti. Maka kewajiban pertama adalah berhenti. Kemudian pertanyaan berikutnya baru apakah disedekahkan? Boleh. Ya, bukan boleh disedekahkan tapi wajib dikeluarkan dari harta kita karena dia harta haram. Apakah sedekah? Bukan sedekah namanya, tapi apa? Pembersihan harta. Kalau sedekah itu memberikan harta pada fakir miskin, orang yang butuhkan, niatnya karena Ta'ala dan Allah memberikan pahala. Kalau ini membersihkan harta, artinya apa? Kita menjaga diri kita dari yang haram. Ketika kita berikan pada orang fakir miskin, kita tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la sholata bila wudu'in wala shadaqata min ghululin. Tidak sah sholat tanpa wudhu dan tidak dikatakan ya sedekah dari harta yang haram. Tidak sah sedekahnya. Berarti itu bukan sedekah, tapi itu namanya apa? Pembersihan harta dari yang haram. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasanya itu di pabrik di slip gaji itu per bulan biasanya otomatis dipotong oleh serikat Ustadz. Ya. Dan itu dengan jaminan kalau misalkan si karyawan ada masalah dengan perusahaan akan dibantu oleh serikat tersebut. Nah, apakah itu termasuk asuransi Ustadz? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Oke, terus? Untuk pertanyaan kedua, Ana setiap hari bekerja selama 12 jam. Ya. Dari jam 8.15 pagi sampai jam 8.15 malam. Ya. Nah, biasanya ketika pulang kerja jam 8.15 malam itu ada sebagian karyawannya itu untuk absennya itu nunggu sampai jam 8.45 agar nambah uang lemburannya. Ya. Padahal sudah tidak pekerjaan. Dia nunggu jam 8.45 itu di saung, cuma nunggu jam 8.45 supaya nambah uang lemburannya. Ya. Nah, itu hukumnya haram karena termasuk gaji buta atau gimana Ustadz? Ya. Ustadz. Ya. Yang pertama saya perlu penjelasan Pak. Yang pertama kita dipotong oleh siapa? Oleh serikat pekerja buruh. Berarti perusahaan kita kerjasama dengan serikat tersebut. Iya. Semuanya wajib. Biasanya sih kayak gitu Ustadz, wajib Ustadz. Otomatis. Kalau kita nggak mau dipotong, bisa nggak? Nggak bisa, biasanya udah langsung otomatis. Bentuk bantuannya seperti apa? Masalah apa dan bantuannya seperti apa? Contohnya? Contohnya sih kadang suka bingung juga. Hah? Bingung juga. Saya lebih bingung lagi menjawabnya. Kalau Bapak bingung, saya lebih bingung lagi menjawabnya. Mungkin ada kayak PHK gitu Ustaz. Kalau kita di PHK terus? Nanti dibantu mediasi sama pihak itunya Ustaz, apa tuh? Dibantu Serikatnya. mediasi supaya kita tidak di PHK. Iya. Baik. Hanya itu saja. Ya. Walau alam saya nggak tahu. Saya tidak tahu karena penjelasannya masih kurang rinci. Mungkin bisa jadi bukan itu ya. Saya tidak paham. Walau alam saya tidak bisa karena gambarnya belum sempurna bagi saya. Ya, walau alam saya tidak bisa jawabnya. Tapi Bapak mau dipotong gajinya? Ya itu udah otomatis, mau tidak mau itu. Hah? Iuran.
Iuran, iya iuran berarti kan harta kita kan dipotong. Kita enggak, nah makanya saya tanya, Bapak mau uang Bapak diambil orang? Ya enggak sih. Ah, enggak juga. Enggak. Ya, berarti Bapak dizolimi berarti. Iya. Ya, tapi Bapak tanda tangan. Kalau itu sih nggak ada kayak ketentuan apa-apanya, tapi Iya, per maka bulan tuh bisa. langsung. Nah itu, yang harusnya bertanya, berarti kalau Bapak Allah alam melihat saya itu dizolimi ya, tapi saya Allah alam saya kurang tahu pasti, saya yang bisa jawab. Yang kedua, maka jelas hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena lembur itu artinya kita bekerja sehingga mendapatkan uang. Kalau kita hanya menunda absen saja, tidak ada pekerjaan, sengaja untuk mendapatkan uang lembur, maka ya jelas sudah ada ingin mengambil harta perusahaan. Harta perusahaan itu harta orang banyak. Maka tobatnya, maka itu zolimnya bukan kepada orang banyak. Jangan sampai kita melakukannya. Ya. Nanti di akhirat kalau kita melakukan, kita cari pemilik perusahaan itu satu-satu. Ya, itu tuh tobatnya. Karena harta orang itu haram kita makan. Nah, apalagi ke pemiliknya banyak. Apalagi sampai harta rakyat, maka luar biasa, minta izin ke semua rakyat. Nah, itu jelas haram dan semoga kita dijaga oleh Ta'ala untuk melakukan yang haram. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz mau tanya hukum uang yang kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan, apakah ada unsur ribanya? Sekarang Ustadz. Pencairan Uang jam sostek BPJS Ketenagakerjaan, jam sostek tadi. JHT ya. Pencairan apa? Jaminan hari tua. Nah, ya sama dengan tadi kita jelaskan. Nah, kita kan waktu bekerja dipotong gaji kita, ya, dipotong ternyata dikembangkan uang itu, dikembangkan dan saya yakin itu ada laporannya, itu didepositokan dan deposito itu bunganya haram. Berarti uang kita dikembangkan dengan cara yang haram, jelas. Maka hukum asalnya perkembangan uang terjadi adalah haram bagi kita. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukum asalnya haram. Hanya yang halal bagi kita apa? Gaji kita selama ini yang dipotong. Misalkan kita sudah bekerja 15 tahun, maka terkumpul gaji kita misalnya 100 juta itulah yang halal bagi kita. Nah, kelebihan dari 100 juta ini berarti kena dikembangkan dengan yang haram, deposito ke instansi yang dijamin hanya untung saja tidak ada ruginya, maka itu riba. Dilihat keadaan kita ketika nerima itu. Ya. Kalau keadaan kita fakir miskin, kita sudah tua, tidak punya pekerjaan lagi, ya, maka itu halal bagi kita. Ya. Tapi kalau kita selain dari ini banyak, kita mesti punya aset ini, dagang ini, bisnis ini, maka itu keluarkan pada fakir miskin. Wallahu taala alam. Selanjutnya untuk Ikhwan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Iya. Investasi apa yang halal dan disarankan dalam Islam? Bentar. Syukron. Saya belum paham. Investasi apa yang Halal dan disarankan dalam Islam. halal dan Disarankan dalam Islam. disarankan dalam Islam? Naam. Itu pertanyaannya. Masya Allah. Pertanyaannya berat untuk saya jawab. Karena banyak dalam Islam itu bentuk investasi tergantung kebutuhan kita. Jadi saya bingung ingin menjelaskan yang mana. Ya, kalau saya jelaskan seluruhnya, waktu kita tidak cukup, hanya 5 menit lagi. Secara garis besar investasi dalam Islam ada caranya dengan mudharabah, yaitu satu pihak sebagai pemodal, pihak lain sebagai bekerja. Tapi ini harus dirinci secara ada pembahasan rincinya. Hanya menyebutkan nama-nama saja ya. Mudharabah, kemudian musyarakah, kerjasama. Artinya dua pihak menyerahkan uang dan juga kedua pihak bekerja. Ini musyarakah. Kemudian bisa juga dengan musakoh. Musakoh itu kita punya tanah atau punya kendaraan, kita suruh orang lain untuk mengelolanya. Hasilnya kita bagi dua.
Ya, ini juga bisa juga muzaroah. Muzaroah itu kita punya tanah, orang lain yang mengelolanya. Kalau tadi tanaman atau kendaraan atau rumah. Nah, itu sekarang banyak investasi, misalkan kita punya rumah atau ruko. Kalau kita nggak mau repot ngurusnya, ya udah, sudah banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang mereka memasarkan ruko kita, tapi dilihat rinciannya, itu yang paling penting, ya. Jadi itulah bentuk-bentuk investasi dalam Islam banyak, ya, tergantung kebutuhan kita yang mana, disesuaikan yang kebutuhan kita dan dilihat bagaimana hukum rincinya dalam Islam. Allah ta'ala, hanya itu yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, kebetulan saya kerja di perusahaan asuransi di divisi hukum ya. Divisi Hukum. Hukum. Ya. Bagian Jadi sebagai ngurus sengketa sama nasabah. Oh, masya Allah. Yang mau saya tanya terkait dengan tadi penjelasan Ustadz bahwa asuransi itu haram. Ya. Apakah gaji yang saya terima dari perusahaan itu masuk haram, Ustadz? Iya. Baik. Itu aja, Ustadz. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya, datang ke kajian yang pas ini. Ini kita sudah sebutkan tadi kesepakatan para ulama dari tahun ke tahun. Mulai dari awal munculnya Ibnu Abidin, kemudian 75 Rabitoh, 74 tadi, 85 Oki, kemudian 2006 Ayofi, dan senantiasa para ulama mengingatkan ulama tersebut bukan menghalang-halangi orang mencari rezeki, tapi ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah dan mereka ingin mengajak manusia kepada kebaikan, menjauhkan dari hal-hal yang merusak di dunia dan di akhirat. Itulah para ulama adalah orang takut. Jadi tujuan para ulama mengatakan ini adalah untuk menjaga manusia jangan sampai berbahaya bagi dirinya. Menunjukkan sayangnya ulama, para nabi, para ulama itu adalah orang-orang yang sayang kepada umat. Jangan sampai umat tersebut rusak dirinya di dunia dan di akhirat di azab Allah Ta'ala. Nah, jadi kita sudah tahu tadi pernyataan para ulama. Pertanyaannya, kalau kita bekerja memberikan layanan jasa kepada perusahaan yang jelas-jelas tadi sudah disatakan para ulama, apakah itu dibolehkan? Jelas tidak dibolehkan. Artinya apa? Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam hal yang dosa dan permusuhan. Tidak digaji saja kita tidak boleh membantu mereka. Maka ini kita digaji, ya. Maka pekerjaan kita tadi tidak boleh, maka otomatis upahannya juga tidak boleh kita menerimanya, tidak halal bagi kita. Maka saran saya, maka carilah pekerjaan yang lain di luar itu yang halal, yang pasti, ya, lebih berkah. Yang halal itu berkah, banyak kebaikan, dan Allah mudahkan urusan kita dalam senantiasa menjalankan syariat Allah di dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Tapi akhirat itu apa? Tidak ada akhirnya. Kenapa kita mengorbankan dunia sementara? Hidup kita maksimal ya. Kalau 60 tahun itu sudah uzur itu. Saya yang 40 tahun udah mulai sakit-sakitan. Ya, 60 tahun itu sudah mulai mata, telinga nggak jelas. Kemudian kalau 100 tahun itu sudah merepotkan orang lain. Ya. Sudah mulai makan tidak bisa. Hanya segitu umur kita. Masa kita gadaikan untuk akhirat yang abadi? Hanya pilihannya dua, surga dan neraka. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk senantiasa menjalankan syariat Allah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Allah Ta'ala. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum. Ana mau tanya hukum tentang asuransi dana pensiun pada suatu bank, apakah termasuk riba atau tidak? Asuransi pada suatu bank dan pensiun. Asuransi dana pensiun pada suatu bank. Oh, asuransi dana pensiun pada suatu bank. Kalau tadi perbedaannya asuransi memang perusahaan yang mewajibkan karena pemerintah mewajibkan, ya kan? Kalau ini kita sendiri yang memilih untuk mengikut asuransi ke
bank, begitu maksudnya. Dan mana asuransi dana pensiun kita kalau sudah tidak bekerja. Jelas ini tidak boleh, ya. Jelas tidak boleh. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Udah itu saja. Ya, sudah cukup. Berarti tidak boleh segera keluar. Rugi Ustadz, dipotongnya banyak. Ya silakan pilih, mau rugi harta di dunia, mau atau rugi nanti di akhirat. Tidak bertobat. Ya, rugi akhirat itu jauh lebih menderita. Maka harta yang sedikit itu tidak apa-apa kita rugi. Allah, siapa yang ya betul-betul karena Allah mengganti jauh dengan lebih baik. Itu harus kita yakini. Wallahu ta'ala. Untuk akhwat persilakan. Terakhir ya kayaknya ya. Iya, Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, hukumnya jasa titip yang benar itu yang kayak gimana? Jasa titip yang benar bagaimana? Ya. Jazakillah khair. Jasa titip yang benar. Yang benar, kita minta tolong pada orang lain untuk belikan barang untuk kita. Berarti dia wakil kita. Ya. Maka bagaimana yang benarnya? Ya kita gaji dia. Ini berapa barangnya? 100.000, ini 100.000. Nah kamu mau jasa enggak? Iya, berapa? 20.000. Nah ini 20.000, silakan beli. Nah itu benar itu, jelas? Itu cara yang benar dalam Islam, simple. Berarti apa? Ya transfer uangnya, misalkan beda kota, misalkan ya. Ini ada barang ini harga sekian. Kamu ingin jasa? Iya silakan. Berapa jasa 20%? Saya transfer sekarang ya. Silakan beli barangnya dengan uang saya. Khawatir Ustadz nanti uang saya dilarikan. Dia nggak dikirimnya, nggak dibelikannya, ya kan? Nah makanya itu akad perwakilan, itu akad kepercayaan. Kita percaya pada orang, makanya kita suruh dia untuk membeli. Nah ternyata kita tidak percaya. Maka solusi keduanya akad jual beli. Janji untuk jual beli. Ya, silakan beli barang dulu aja. Nanti saya akan berjanji untuk beli. Janji itu artinya apa? Begitu kamu tadi seperti pertanyaan yang tadi. Nah, seperti itu konsekuensinya. Paham ya? Tadi sudah ada yang bertanya, dibelikan, kemudian seterusnya. Yaitu wallahu ta'ala. Bisa Pak? Bisa dipahami? Bisa Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, alhamdulillah. Bismillah. Untuk informasi lainnya, kami dari komunitas hijrah dari Riba Asufa Karawang, insya Allah membuka pelayanan konsultasi seputar bagaimana menyelesaikan akad riba di lembaga ribawi, dan insya Allah gratis selama dan sebagai bentuk pelayanan kami ke masyarakat serta wujud kemitraan kami bersama DKI Masjid Aliyah. Insya Allah dibuka setiap hari Ahad, dimulai pada duhur sampai dengan asar, bertempat di basement Masjid Aliyah di kantor sekretariat Asufa dan Lunas Bersama. Silakan untuk jamaah yang ingin berkonsultasi seputar permasalahan riba, insya Allah kami akan memberikan konsultasi solusi-solusinya. Silakan untuk ke basement Masjid Aliyah. Demikian Ustaz, karena keterbatasan waktu kita tutup kajian hari ini dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.